Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Rosalina 073 dari Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang FTP server dan juga mail server. Jadi FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. FTP server memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Lalu menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Selanjutnya, FTP server juga berfungsi untuk mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Lalu mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Selain itu juga mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembangan perangkat lunak. Cara kerja FTP dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Namun sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kamu lakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Ada beberapa perintah dasar FTP. Yang pertama, koneksi ke FTP server dari PC client. Dengan FTP, lalu ada juga untuk melihat directory server dengan dir, lalu mengupload file dari PC client ke server dengan put, lalu mendownload file dari server ke PC client dengan get, lalu keluar dari koneksi FTP server dengan quit. Selanjutnya kita akan melakukan suatu praktikum. Nah, dalam praktikum ini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang telah kita pelajari sebelumnya. Ada subnetting, routing dynamic, RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless. Langkah pertama, kita buat dulu skema dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama pada PC1, PC4, laptop, dan juga smartphone, apakah dapat tersambung dengan file server dengan baik atau tidak. Jadi ini adalah skema jaringannya. Kemudian kita akan cek apakah PC1, PC4, laptop, dan juga smartphone tersambung dengan FTP server. Pertama kita mulai dari PC1. Jadi PC1 sudah terhubung dengan FTP server. Kemudian kita cek di PC4. Nah, ternyata PC4 juga terhubung dengan FTP server. Nah, laptop juga sudah terhubung dengan baik ke FTP server. Kemudian smartphone juga sudah terhubung dengan FTP server. Yang kedua, nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat username coba dan password coba dengan akses full. Jadi kita langsung ke FTP server. Nah, di bagian FTP-nya kita on-kan. Kemudian kita buat username coba, dengan password juga coba. Kemudian aksesnya kita centang semua. Lalu kita add. Kemudian pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt. Kita langsung masuk ke PC1. Masuk ke menu desktop. Lalu kita cari text editor.
Kita save. Kita kasih nama pesan PC1. Selanjutnya, kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt di PC1. Selanjutnya, kita cek dulu di PC1 apakah file yang sudah kita buat tadi sudah masuk atau belum. Oke, jadi di sini sudah ada ya. Artinya file yang sudah kita buat tadi sudah masuk ke PC1. Langkah yang kelima, buat koneksi ke FTP server dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu, upload file pc1.txt ke server menggunakan perintah put pesan pc1.txt. Oke, kita langsung ke pc1, masuk ke command prompt, kita sambungkan pp43434342. Oke, kita masukkan username yang kita buat tadi. Oke, lalu kita masukkan perintah put. Langkah yang keenam, kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Ya, lalu kita jalankan perintah dir. Nah, di sini ya, sudah ada. Langkah yang ketujuh, pada laptop tersebut, kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5. Lalu, kita coba download file pesan pc1.txt yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Biasanya kita langsung ke laptop. Nah, ini tadi kita juga hubungkan dulu ke FTP servernya. Oke, jadi sudah masuk. Lalu kita akan download yang tadi. Langkah yang terakhir, file yang sudah terdownload di laptop, kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Oke, untuk membuka pesan tadi, kita masuk ke laptop. Lalu di text editor, di bagian file kita open. Nah, di sini kita bisa melihat file yang sudah kita download tadi, lalu kita buka. Nah, ini pesan dari PC1. Biasanya kita akan membahas tentang mail server, yang merupakan sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Ada webmail server, yang merupakan sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan berbasis web. Ada protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, ada POP3, Post Office Protocol v3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang dituju. Sedangkan protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Nah, yang pertama ada SMTP. Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP adalah
suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server, guna mengirimkan email dari lokasi email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent (MTA) yang ada dalam server email Anda. Ada port SMTP default, portnya itu port 25 sama port 426. Port 25 itu port tanpa dienkripsi, sedangkan port 426 port SSL atau TLS, nama lainnya SNTPS. Kedua ada POP3. Post Office Protocol 3 adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol client-server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal, tanpa menyimpan salinannya di server. Biasanya, dalam aplikasi email, terdapat pilihan untuk tetap menyimpan salinan email yang diunduh pada server atau tidak. Selanjutnya, yang terakhir ada IMAP, yang merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Dalam IMAP, email disimpan di server. Ketika Anda akan mengecek email, lokal mail akan menghubungi server untuk menampilkan pesan email. Sehingga untuk file pesan email tetap berada di server dan tidak didownload ke email lokal. Nah, ada 3 komponen mail server. Yang pertama ada MUA, Mail User Agent, memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Kemudian ada MCA, Mail Transport Agent, adalah salah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. Lalu ada MDA, Mail Delivery Agent, merupakan bagian program dari mail server yang bertujuan sebagai agen pengiriman pesan email. Nah, kita akan melakukan praktikum. Dalam praktikum ini, kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan, tetap menggunakan skema jaringan yang tadi. Oke, langkah pertamanya kita buat skema jaringannya, lalu kita pastikan agar jaringan berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server dan mail server. Oke, jadi ini adalah skema jaringan yang tadi. Kita tinggal cek apakah sudah terhubung dengan DNS server dan mail server atau tidak. Kita mulai dari PC1. Oke, jadi setelah melakukan pengecekan dengan DNS, PC1 sudah terhubung dengan DNS server. Lantas bagaimana dengan mail server? Ya, ternyata PC1 juga sudah terhubung dengan mail server. Oke, kita lanjut ke PC4. Oke, PC4 sudah terhubung ke DNS server. Nah, PC4 sudah terhubung juga dengan mail server. Kemudian kita lanjut ke laptop. Oke, ini FTP-nya yang tadi kita quit dulu. Oke, kita ping. Ya, laptop sudah terhubung dengan DNS server. Nah, laptop juga sudah terhubung dengan mail server.
Kemudian kita ke smartphone. Nah, smartphone sudah terhubung dengan DNS server. Nah, smartphone juga sudah terhubung dengan mail server. Lalu langkah yang kedua, kita tambahkan entry mailku.com pada DNS server. Oke, kita langsung ke DNS server. Nah, kita cari DNS. Oke, kemudian kita akan tambahkan mailku.com. Addresnya 43434. Oke. Selanjutnya, pada PC1 dan laptop, jalankan perintah nslookup mailku.com. Oke, kita langsung ke PC1. Kita jalankan nslookup mailku.com. Oke, sudah. Langkah yang keempat, pada mail server, kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna. Oke, kita langsung ke mail server. Kita masuk ke menu service dan email. Lalu kita akan buat 2 akun. Oke, langkah selanjutnya, pada PC1 kita konfigurasi aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1 ke user 2. Oke, jadi kita langsung masuk ke PC1. Kita masuk ke email. Nah, di sini kita masukkan nama kita. Oke, jadi kita langsung compose. Ini user 2 mailku.com dengan subjek P1. Ini pesan dari PC1. Kita send. Oke. Langkah yang keenam, kita konfigurasi aplikasi mail client pada laptop dan coba buka klik tombol reshape. Ya, kita lakukan hal yang sama dengan PC1 di laptop. Kita masuk ke email. User 2. Kita coba tekan receive. Nah, jadi ini adalah email dari user 1, dari PC1. Pada aplikasi mail client di laptop, coba reply email yang masuk tersebut, dan kemudian coba cek di PC1 kembali apakah email reply tersebut sudah masuk atau belum. Oke, jadi ini pesan tadi, langsung kita reply. Oke, kita send. Kita coba masuk ke PC1 di email, kita tekan receive. Nah, ini sudah ada balasan. Balasannya sudah masuk. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih telah mengunjungi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.